Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Goba Sarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kuno dan sedekah kepada fakir dan miskin. Setelah berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendil pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahpri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anak keduanya itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahpri memohon pergi untuk mencari bulu perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, sampailah Syahpri kepada suatu taman dan bertemu sebuah gendang. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ranasari dari gendang. Putri Ranasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Entah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk pada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Beberapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah 9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan mendapatkan susu harimau dari raksasa. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap sedih. Baginda harus menyerahkan putri kepada raja apabila ingin seluruh raja selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri.